Kembali lagi di Prime Time, pemirsa Presiden Joko Widodo telah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat untuk atasi penyebaran virus corona di Indonesia. Dalam situasi ini, pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial skala besar yang teknis pelaksanaannya diatur melalui peraturan pemerintah. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja yang bakal terjadi setelah penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini, kita kini telah terhubung dengan Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kepresidenan KSP. Ya, selamat sore Pak Dhani Amrul Ihdan. Selamat sore Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Berita 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dhani, hari ini Presiden telah mengeluarkan Kepres soal darurat kesehatan masyarakat dan PP soal pembatasan sosial skala besar dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Nah, apa artinya kebijakan ini dalam penanggulangan penularan virus corona di tanah air? Ya, pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai landasan dan pijakan hukum yang kita jalankan dalam kedaruratan kesehatan masyarakat yang disingkat dengan KKM. Salah satu program penting di dalam KKM ini adalah pembatasan sosial berskala besar yang disingkat dengan PSBB, di mana ada protokol pengetatan untuk ruang lingkup gerak dan juga perputaran manusia di dalam wilayah tertentu dalam skala besar, di mana dari mulai perkantoran, kegiatan keagamaan, layanan-layanan publik, tempat-tempat umum itu dieliminir dan sangat dieliminir tempat pertemuan antar manusia yang ada di dalam wilayah tertentu, sehingga dijamin pelaksanaannya oleh sebuah koridor hukum. Jadi kalau kemarin kita melihatnya social distancing, itu kepada himbauan, arahan, instruksi. Tapi kalau kepada PSBB ini, lebih mengacu kepada landasan hukum dan konsekuensi hukum yang menyertai. Sehingga apabila ada pelanggaran terhadap PSBB, maka sanksinya adalah sanksi hukum, bisa pidana, bisa perdata, dan bisa keduanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Itu dijelaskan di situ di dalam pasal 59, itu di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 dijelaskan tentang batasan-batasannya, di mana akan dimonitor secara ketat oleh aparat penegak hukum, TNI dan Polri. Itu memang diminta Presiden untuk mengamankan tingkat kedisiplinan dari pelaksanaan SBBB ini untuk menghindari penyebaran COVID-19 lebih jauh lagi. Dan ini berlaku bukan hanya daerah epicentrum, tapi juga berlaku seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Serempak dan sama, dan dihimbau dan diperintahlah, bukan himbau lagi, diperintah kepada seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati untuk mentaati PSBB ini dan tidak membuat kebijakan-kebijakan parsial, kebijakan sendiri-sendiri yang tidak sinkron dengan kebijakan yang ada di pusat. Ya, baik Pak Dhani. Lalu mungkin Anda bisa jelaskan mengapa opsi ini yang dipilih pemerintah? Padahal sebelumnya kan sempat juga dilontarkan wacana soal penerapan darurat sipil dan karantina wilayah. Begini, kita terutama Presiden sangat cermat, sangat teliti dalam memberikan keputusan yang terbaik dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional. Jadi intinya adalah ketahanan kesehatan nasional prioritas di antara yang prioritas. Dan Presiden juga mencermati bagaimana manajemen penanganan COVID di beberapa negara tetangga, termasuk yang ada di India, Italia, Amerika, Malaysia, dan Singapura, itu menjadi salah satu benchmark yang dilihat oleh Presiden. Nah, karena karakteristik Indonesia berbeda, demografis, geografis, pola hidup, psikologis, karakter orang Indonesia, masyarakat secara umum itu berbeda dengan ada yang di negara-negara tetangga, maka kita putuskan opsi ini adalah opsi yang terbaik. Dan apabila dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, comply terhadap aturan hukum yang menyertai, dan ini seragam seluruh wilayah Indonesia, maka tingkat penyebaran itu bisa ditekan. Apabila opsi yang lain seperti karantina wilayah itu adalah salah satu bagian dari yang namanya KKM tadi, kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi KKM itu ada
PSBB, ada yang namanya karantina wilayah. Yang diambil adalah PSBB. Karantina wilayah itu kita bukan suatu hal yang dilarang, tapi untuk saat ini adalah PSBB. Nah, ke depan seiring dengan eskalasi dinamika, bisa saja opsi itu mengarah ke sana, bisa saja. Tapi kita tidak bicara ke situ dulu. Pemerintah concern terhadap implementasi PSBB untuk mencegah COVID. Nah, mengenai darurat sipil itu bisa ditempuh Presiden kapan saja, jika dan hanya jika pelaksanaan PSBB ataupun apapun program itu ke depannya, ataupun program-program prioritas yang diminta oleh pemerintah tidak on the track perjalanannya, baik di daerah epicentrum maupun di wilayah Indonesia, maka Presiden bisa saja menyatakan bahwa ini darurat sipil dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka otorisasi kebijakan, otorisasi program. Tapi sekali lagi, itu adalah the worst case apabila skenario plan A, plan B, plan C itu tidak bisa dijalankan dengan baik, memenuhi harapan masyarakat dan negara. Ya, baik. Jadi Anda mau bilang bahwa mungkin seperti kata Presiden tadi bahwa kita mungkin bisa belajar dari negara-negara tetangga, tapi karena kita Indonesia juga memiliki ciri khas sendiri dan memiliki karakteristik sendiri, sampai akhirnya memutuskan untuk PSBB seperti itu, PSBB. Nah, Pak Dhani, dengan dikeluarkannya dua regulasi ini, apa langkah strategik yang kini bisa dilakukan pemerintah dalam menanggulangi virus corona dibandingkan jika tanpa adanya dua peraturan ini? Ya, dengan adanya peraturan ini, adanya Kepres, adanya PP, itu memungkinkan dan sangat memungkinkan pemerintah untuk memasuki koridor hukum bagi siapa yang melanggar. Ya, tingkat kedisiplinan dan comply terhadap peraturan yang berlaku dan protokol-protokol kesehatan yang ada. Satu itu. Yang kedua, pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan penangkalan atau pengurangan terhadap penyebaran itu melalui orang-orang, dan lebih memudahkan pemerintah untuk melakukan dari mulai rapid test, kemudian membangun sarana dan prasarana. Jadi pemerintah lebih fokus. Kalau orang-orang sudah bisa diatur, physical distancing-nya juga sudah bagus, berdiam di rumah, sehingga pemerintah, mobilitas pemerintah, energi pemerintah lebih kepada bagaimana membangun sarana dan prasarana rumah sakit yang dibutuhkan di daerah dan di daerah epicentrum yang masih kurang. Resources, tenaga medis, alat penunjang, alat pelindung diri, alat-alat kesehatan penunjang. Ini yang mesti disiapkan oleh pemerintah dengan fokus. Sehingga penanganan pasien yang sudah terkena itu bisa ditangani dengan baik dan kembali sembuh sebagaimana sedia kala. Itu memungkinkan ruang gerak pemerintah untuk lebih fokus kepada penanganan yang existing dan mencegah penyebaran yang memiliki risiko skala lebih besar. Ya. Baik, Pak Dhani Amrul, kita harapkan bahwa seluruh daerah di Indonesia untuk bisa kompak ya melaksanakan hal ini, sehingga memang jika kalau misalnya ada yang melanggar PSBB ini nantinya bisa ditindak dengan tegas seperti itu, dan tentunya hal ini dilakukan agar pemerintah bisa fokus untuk membangun sarana dan prasarana dalam menangani COVID-19 di tanah air. Baik, terima kasih Pak Dhani Amrul Ikhdan sudah berpartisipasi pada sore hari ini di Prime Time.